Baiklah, ini sangat membosankan jika terus menjawab pertanyaan tidak penting dari wanita berotak kosong sepertimu. Sekarang mari kita langsung ke acara inti. Bara memerintahkan orang-orangnya membawa Agatha ke hadapannya. Ketika Agatha berada tepat di hadapan Bara, tiba-tiba pipinya merasa panas, ada darah di sudut bibirnya, tidak hanya sekali. Bara melakukannya berulang kali, ia menamparkan, menjambak dan menendang kedua kaki Agatha hingga terjatuh. Suara teriakan kesakitan milik Agatha menakuti Vina. Sayang sekali kau harus masuk penjara. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal untuk hidup. Sejujurnya Bara tidak pernah suka menyakiti seorang wanita, terasa seperti banci baginya. Tapi perlakukan Agatha sudah kelewat batas sehingga penjara saja tidak cukup. Selesai dengan Agatha, kini giliran Vina. Karena sedang dalam kondisi hamil, maka Bara tidak akan melakukan hal serupa seperti Agatha. Ia hanya memberikan tamparan di wajah, tapi percayalah. Hukuman di penjara yang akan Vina alami setelah ini lebih mengerikan dari Agatha. Kau wanita tidak tahu malu. Suamimu sudah tidak mencintaimu tapi kau malah menyalahkan istriku. Aku benar-benar ingin membunuhmu, sayangnya anak dalam kandunganmu tidak bersalah sehingga kau lepas dari kematian. Setelah puas menghukum kedua wanita tersebut, Bara menyerahkan mereka ke orang-orangnya untuk dibawa ke kantor polisi, tidak peduli dengan kondisi mereka. Bara menekankan bahwa keduanya harus masuk penjara dan dia akan menjadi penuntut. Di perjalanan, Naya kembali memanggil Javier. Matanya semakin memerah akibat menangis, membuat Bara ikut sedih. Sudah dapat menggambarkan bagaimana kejadian sebelum ia datang. Bara sangat paham, istrinya baru saja menyaksikan adegan mengerikan. Ayah, jangan tinggalkan Naya. Ayah sudah berjanji akan mendapatkan maaf Naya, dan sekarang Naya sudah memaafkan ayah, jadi ayah harus menemani Naya. Tenang, sayang. Ayah akan baik-baik saja, jadi kau tidak boleh seperti ini. Hibur Bara. Kak, ini salah Naya. Kalau saja ayah tidak memaksa mereka untuk ikut, kalau saja ayah tidak melindungi Naya, ayah pasti tidak akan terluka. Jangan menangis. Ayah pasti sedih jika melihat putrinya menyalahkan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi hari ini, ayah pasti punya tujuan mulia, dia tidak mau melihat putrinya terluka. Bara menghapus air mata Naya. Hatinya sakit saat melihat kondisi sang istri. Naya takut, Kak. Ayah pasti akan baik-baik saja, dan mintalah pada Allah SWT untuk memberikan keselamatan pada ayah. Naya menganggukkan kepalanya, tidak berapa lama akhirnya mereka sampai di rumah sakit, keduanya menuju ruang operasi. Di sana Randi dan keluarga Malik, termasuk Karin telah menunggu di depan pintu. Sejenak langkah kaki Naya terhenti saat melihat kehadiran bundanya. Ia masih belum siap bertemu dengan wanita yang sudah meninggalkannya demi balas dendam. Ada apa, sayang? Karena masih belum menerima informasi. Bara tidak tahu alasan mengapa istrinya begitu tidak ingin menemui keluarga Malik. Belum sempat Naya menjawab, tiba-tiba saja seorang dokter keluar. Wajahnya penuh penyesalan, dan Naya tahu ada berita duka. Maaf kami sudah berusaha Tep. Belum selesai dokter tersebut berbicara. Tiba-tiba semua orang menatap terkejut dengan kehadiran Naya yang tanpa permisi langsung masuk ke dalam ruangan. Bahkan Bara tidak sempat mencegah istrinya. Ayah, jangan pergi. Naya mohon. Air matanya mengalir kembali. Naya mulai mengguncang-guncang tubuh tidak bernafas sang ayah. Para suster yang berniat melepas alat pendukung hidup di tubuh Javier terhenti ketika Naya membantak mereka. Tidak.
Kalian tidak boleh melepasnya. Ayahku masih hidup. Suasana di dalam ruangan menjadi sendu. Bara memeluk tubuh Naya dari belakang. Tidak pernah ia pikirkan akan terjadi hal semacam ini di hidup sang istri. Sayang, ikhlaskan. Ayah sudah pergi. Tidak. Jangan katakan hal itu, Naya yakin ayah masih hidup. Semua orang yang hadir di ruangan ikut sedih. Termasuk Karin yang tidak bisa memberikan pelukan pada putrinya. Ayah, bangunlah. Ayah sudah mengatakan bahwa ayah sayang Naya, lalu kenapa ayah pergi? Jika nanti Naya butuh pelukan hangat kemana Naya akan mencarinya? Naya baru merasakannya tadi, namun sekarang pelukan itu pergi untuk selamanya. Apa ayah tahu? Naya sudah lama merindukan pelukan ayah, tapi sekarang Naya harus kehilangan pelukan itu lagi. Ingat bahwa Naya hanya seorang anak tidak bersalah. Sejahat apapun Javier, dia tetaplah ayah Naya, dan tidak ada yang bisa merubahnya. Jangan salahkan Naya jika ia tidak bisa lagi membenci Javier. Pelukan dan pengorbanan Javier hari ini membuat Naya melupakan rasa sakit yang pernah ia alami. Mungkin pengorbanannya masih belum bisa menebus setiap kesalahannya. Tapi Naya yang sudah lama merindukan sosok ayah sama sekali tidak keberatan. Ia bisa menerima kehadiran Javier dengan tangan terbuka. Jika Javier mudah dimaafkan, lalu mengapa Karin sulit mendekati putrinya? Bukan karena Naya membenci atau bahkan tidak bahagia dengan berita bahwa bundanya masih hidup. Hanya saja, cara Karin melakukan pendekatan terlalu ekstrim bagi Naya yang terluka. Andai keluarga Malik berdiskusi dengan Bara, mungkin masalah ini tidak akan melebar. Bukan berarti Naya akan langsung menerima Karin setelah mereka mengatakannya pada Bara, hanya saja. Pria itu mungkin bisa menekan sedikit emosi Naya sehingga kekecewaan yang terlalu berlebihan tidak terjadi. Bagaimanapun, sosok Bara sudah menjadi bagian dari Naya. Sedikit banyak, Bara pasti bisa mengontrolnya. Ambil contoh saat ini, meskipun Naya kecewa pada Bara, tapi tetap saja pria itu masih bisa mendekati Naya. Bukan sekedar karena cinta, hanya saja Bara tahu cara bermain cerdik untuk mendapat kembali hati sang istri dengan cara baik. Sayang, sudah. Jangan seperti ini. Kak, tolong bangunkan ayah. Katakan bahwa Naya butuh ayah, Naya ingin dipeluk seperti tadi. Naya ingin tangan ayah yang membawa Naya saat memberikan Naya pada kakak ketika kita mengadakan resepsi. Naya ingin ayah, Kak. Benar-benar duka yang menyayat hati, bahkan para suster menangis ketika mendengar kata-kata Naya. Ikhlaskan, sayang, untuk sekarang, hanya Bara yang bisa mendekati Naya. Keluarga Malik masih belum berani mengingat bagaimana sikap Naya saat pagi tadi, dan mereka juga masih merasa bersalah atas kasus penculikan Naya. Andai mereka bisa bersabar sedikit saja, mungkin Naya masih baik-baik saja sekarang. Naya tidak bisa, Kak. Naya tidak bisa mengikhlaskan ayah. Saat suasana masih penuh kesedihan, tiba-tiba saja bedside monitor yang digunakan untuk memonitor detak jantung, nadi dan tekanan darah yang terpasangan di tubuh Javier kembali hidup. Garis yang tadinya lurus kini bergelombang, menandakan bahwa Javier hidup kembali. Kak, ayah. Bara mengangguk paham lalu menarik semua orang keluar agar dokter Bia fokus menangani Javier. Sekarang mari kita rawat lukamu. Tubuhmu terluka, bukan Bara tidak khawatir. Ia bahkan sangat amat khawatir, tapi Naya seperti tidak peduli karena kondisi Javier. Baik, Naya ingin bersama kakak. Di hidup Naya, hanya Bara yang bisa dipercaya untuk saat ini. Jadi ia ingin suaminya yang menjaganya. Baik, mari kita bertemu dokter. Ayah dan ibu juga sedang menuju ke rumah sakit. Iya, Kak.